Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat segitiga dalam bentuk normal ataupun bentuk terbalik. Di sini saya sudah mempunyai salah satu contoh. Di sini untuk yang pertama pasti kita menggunakan form. Lalu di sini kita menggunakan group box, dan di dalam group box ini kita menggunakan T radial button dan 2 T radial button. Terus di sini kita menggunakan memo. Terus di sini juga kita masih menggunakan group box. Ini group box kedua. Dan di dalam group box ini ada menu edit dan button, yaitu button proses. Terus button kedua yaitu button keluar. Di sini ini merupakan TA Qion list. Jadi untuk listnya. Oke, setelah kita selesai merakitnya, kemudian di sini kita akan masuk ke scriptnya. Dan untuk scriptnya di sini saya sudah masukkan. Kita mulai dari awal. Di sini untuk script ini merupakan tipe-tipe, ini tipe datanya tform 1, dimana dia kelasnya itu tform, kelas tform. Dan di dalam kelas tform itu ada group box, ada radial button, terus ada edit, memo, button 1, button 2, terus ada action list, action. Terus setelah kita memasukkan semua isi kelasnya, di sini kita produce dia prosedurnya ya, maksudku kita masukkan ke dalam prosedurnya. Terus setelah kita memasukkan prosedurnya, di sini ada variabel, dimana di sini variabelnya menggunakan form 1 dan kelas T form 1. Oke, kita masuk di sini. Untuk variabelnya ada i n, j, r, x. Ini untuk tipe datanya integer. Lalu untuk angkanya ini tipe datanya itu double ya. Lalu kita masuk begin if jika edit 1 atau teks sama dengan, ini merupakan tanda string, then begin, maka akan muncul show messenger. Itu maksudnya maka akan muncul masukkan pangkat dahulu. Jadi kita terlebih dahulu akan memasukkan pangkatnya ya. Jadi pangkatnya itu di sini, memasukkan pangkatnya seperti yang kita inginkan. Lalu kita pilih apakah kita ingin dalam bentuk normal ataupun dalam bentuk terbalik. Oke. Selanjutnya setelah masuk itu, maka kita akan masuk di seleksi ya. Else if radial button check false. Jadi radial button 1 ini kalau dicek dan hasilnya false, dan untuk button 2 juga pas dicek hasilnya false, maka show messengernya itu akan ditunjukkan pilih bentuk trigger terlebih dahulu. Jadi ini bentuknya ya. Bentuknya itu ada bentuk normal dan bentuk terbalik. Oke, selanjutnya di sini ini untuk radial button satunya, jika dia true, maka ini if str to integer, dimana dari string akan diubah ke integer. Lalu kita masuk ke untuk pangkat terlalu tinggi konfirmasinya. Maka kalau pangkatnya terlalu tinggi, di sini akan muncul konfirmasi ulang ya. Terus di sini memo 1, kenapa memo satunya di sini dimasukkan clear? Itu agar tulisan memo ini ya, memo ini akan terhapus ketika kita running. Oke, selanjutnya di sini variabel x dia
str to integer edit 1 plus 1. For n sama dengan 1 to x do begin angka 1. For r sama dengan 1, jadi variabel r itu dia mengandung 1 to n do. 1 to n do itu maksudnya dari 1 sampai nilai yang tidak bisa diukur. Lanjut, memo 1 teks. Jadi semua yang ada di prosedur ini akan ditampung di memo 1. Memo ini ada, memang memonya cuma 1. Lalu di sini kita masuk ke untuk perulangan. Tadi kita ini memiliki beberapa variabel, jadi untuk script-scriptnya itu sama saja ya, cuma perbedaannya itu di bagian anunya saja. Ini kayak for i sama dengan and down to itu maksudnya terbalik ya, terbalik dari yang sebelumnya. Jadi pada program ini kita dapat membuat segitiga dalam bentuk di sini dalam bentuk normal dan bentuk terbalik. Jadi artinya down to itu akan membuat hasil runningannya kita terbalik ya. Misalnya dari awalnya dari atas ke bawah, maka setelah di down to itu akan dari bawah ke atas. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan semuanya, ini dia bentuk scriptnya ya. Dia scriptnya itu akan berulang-ulang seperti yang di atas. Cuma yang membedakan yaitu tipe variabelnya dan perulangannya. Seperti yang kita lihat, scriptnya sama ya. Cuma perulangannya saja yang berbeda-beda. Setelah itu, terakhir maka di sini kita akan memasukkan if not k, jika maksudnya not itu jika tidak atau k in ini 0, 9, 8 dan begin, maka key-nya jadi 0. Jadi messengernya itu input pakai angka. Jadi dia itu kita harus menginput atau merunningnya dengan angka ya, kita tidak bisa menggunakan huruf. Oke. Begin, oke, selesai. Dan sekarang kita akan coba merunningnya. Di sini, ini kita coba runningnya. Dan hasil runningnya akan seperti ini. Lalu di sini terlebih dahulu sebelum memilih bentuk regularnya kita harus memasukkan, kita ingin memasukkan pangkat berapa. Di sini saya contohnya 5. Lalu dalam bentuk normal, kita pilih dalam bentuk normal, maka akan diproses dan hasilnya akan seperti ini. Jadi perulangannya itu dia 1 dulu menurun, jadi ditambah-tambahkan ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 tambah 1 sama dengan 4. Di sini kenapa 6? Karena sistem perulangannya tadi perulangannya disesuaikan sehingga hasilnya seperti ini. Dan apabila kita ingin bentuk terbalik, kita sisa pilih opsi bentuk terbalik, lalu kita proses, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya ini button keluar ya. Dan itulah penjelasan saya tentang alur geometri pada konversi binominal dalam bentuk Pascal trigular. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.